Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 007. Tubuh Zahwa yang terasa remuk, terasa begitu nyaman akan pijatan yang sekarang ia terima. Rasa-rasanya kelelahan juga pegal yang Zahwa rasakan berangsur menghilang ketika seorang petugas spa memijat tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wirya menepati janjinya untuk mendatangkan petugas spa dan perawatan tubuh lainnya ke rumah. Memanjakan juga merilekskan tubuh Zahwa yang hingga dini hari melayani Wirya. Zahwa tak bisa menghitung berapa kali ia keluar, bahkan dirinya nyaris pingsan akan apa yang Wirya lakukan. Setelah di sofa, mereka juga melakukannya di berbagai tempat, mulai dari meja dapur bahkan hingga di atas kap mobil di dalam garasi. Semata-mata karena Wirya ingin merasakan sensasi yang berbeda. Benar-benar gila sekali pria itu. Zahwa menjadi trauma memberontak kepada pria itu. Setelah dipijati, Zahwa juga dilulur badannya hingga Zahwa merasakan tubuhnya meringan begitu saja. Sekarang, dia tengah melakukan manicure dan pedicure. Dengan telaten petugas mempercantik kuku jari tangan dan kakinya. Zahwa begitu dimanjakan, tak pernah seumur hidupnya Zahwa melakukan perawatan seperti ini. Dia biasanya hanya merawat diri sendiri-sendirian bermodalkan pengetahuan dari internet. Ada orang lain yang melakukannya sedang Zahwa hanya duduk diam menikmati, ternyata rasanya begitu nyaman. Sudah selesai semua perawatannya, Kak, ucap sang petugas tersenyum sopan. Karena kakak melakukan paket eksklusif, ini kami memberikan bundling spesial berisi parfum juga jamu alami yang akan semakin meningkatkan semangat panen suami istri. Wajah Zahwa memerah seketika, dia tak mampu berkata-kata. Tak mungkin juga membantah karena tak mau dicurigai. Akhirnya Zahwa hanya mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Setelah selesai melakukan serangkaian perawatan lengkap dan juga para petugas spa itu pergi, tak butuh waktu lama bagi Zahwa untuk terbang ke alam mimpi. Tertidur nyaman dengan tenang. Sebulan belakangan Zahwa tak pernah bisa tidur dengan nyenyak, ada saja perintah dari Dian ataupun Renata yang membuatnya kelelahan dan terjaga, belum lagi tekanan dari mereka ditambah segala omelan hanya karena kesalahan kecil yang Zahwa perbuat. Tidak adanya mereka sekarang, Zahwa bisa beristirahat sejenak walaupun sebenarnya tak bisa juga beristirahat seutuhnya karena dia harus melayani Wirya. Zahwa merasa begitu beruntung Wirya harus bertemu kliennya secara mendadak tadi pagi. Setidaknya, dia bisa beristirahat dengan tenang. Zahwa sangat perlu untuk memulihkan energi. Hingga tanpa sadar, 4 jam kemudian Zahwa terbangun dengan sendirinya dalam keadaan yang jauh lebih segar dan fresh. Sore ini Zahwa ada janji temu dengan Bella sahabatnya, mereka akan belanja bersama di sebuah mall terbesar di kota. Maka, Zahwa segera menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri. 20 menit kemudian, Zahwa sudah duduk di meja rias di dalam kamarnya yang sempit. Sudah berpakaian terlebih dahulu dengan celana jeans juga sweater kebesaran yang khas sekali seorang Zahwa yang tampil apa adanya. Zahwa sebenarnya tak terlalu bisa merias diri pun sekarang bisa sedikit memoles pun karena Bella yang mengajarinya. Ting! Denting itu menghentikan gerak tangan Zahwa, ada pesan dari Wirya yang nampak di notifikasi. Zahwa segera membukanya. Wirya, baby. Zahwa menggigit bibir, jantungnya mendadak tidak bisa dikompromi hanya karena dipanggil begitu. Zahwa. Jadi terbayang geraman si pria itu ketika mencapai puncak putihnya, memanggil Zahwa dengan sebutan itu. Zahwa menggelengkan kepala, berusaha menyadarkan diri. Agaknya pikirannya sudah terpengaruh sebegitu besarnya. Tanpa sadar, Zahwa tersenyum getir mengetahui fakta itu. Zahwa, iya mas. Kenapa? Mas Wirya, saya kan pulang malam. Kamu sedang apa? Zahwa entah kenapa merasa makin malu. Padahal,
Tak usah diberitahu pun Zahwa tak masalah, namun Wirya menyisihkan waktunya untuk mengiriminya pesan begitu, bahkan menanyakan apa yang ia lakukan membuat Zahwa sedikit salah tingkah. Pemikiran itu segera saja membuat Zahwa terkesiap, dia langsung menamparkan pelan pipinya. Sadar Zahwa, kamu tidak boleh begini. Gumamnya memperingati diri sendiri. Zahwa, aku mau pergi ke mall dengan temanku Bella Mas. Mas Wirya, ya sudah, have fun. Yang penting pulang sebelum saya pulang, oke? Zahwa, iya, Mas. Setelah merasa siap, Zahwa segera menuju kosan Bella dengan menggunakan ojek online. Susah banget ya sekarang lo ditemuin, sindir Bella, menyenggol Zahwa bermaksud menggoda. Ketagihan berarti nih, Dedi Lohan. Apa sih Bella? Wajah Zahwa memanas, dia mengelak kikuk. Melihat Zahwa yang masih terlihat begitu polos dan naif membuat Bella tertawa. Jadi, gimana? Enak. Kan sekarang jadi bisa beli apa aja. Zahwa tak tahu akan menyahut apa akan ucapan itu. Memang benar sekarang dia tak perlu khawatir lagi akan uang, bahkan sekarang saja dia sudah belanja beberapa hoodie juga sweater persiapan untuk perkuliahannya yang akan dimulai sebentar lagi, tapi tetap saja Zahwa merasa ini tak benar. Wirya itu kakak iparnya. Ceritain dong tentang Dedi Lohan. Gue penasaran banget sumpah. Setelah tadi berkeliling, Zahwa dan Bella mampir di Starbucks untuk nongkrong santai. Dulu, walaupun masih ada Irwan, Zahwa tak pernah melakukan kegiatan seperti ini sebab dia sungkan untuk meminta uang. Kasih sayang dari keluarga barunya saja sudah cukup bagi Zahwa, dia tak meminta lebih. Sekarang, bisa merasakan apa yang anak muda lain lakukan, Zahwa merasa aneh dan asing. Perasaan bersalah dan tak benar sedikit menutupi kebahagiaannya bersenang-senang. Mas, kalimat Zahwa seketika saja terhenti. Tanpa sadar akan menyebut nama Wirya, untung saja dia tak jadi keceplosan. Mas. Lo manggil Dedi lo Mas. Kok so sweet sih? Bella memekik penasaran. Kok bisa gitu Han? Ceritain. Cepet. Mas lo itu gimana orangnya? Apanya yang harus diceritain? Elak Zahwa malu. Iya? Aku manggil dia emang Mas. Dia orangnya ya gitu. Zahwa bingung harus menjelaskan tentang Wirya bagaimana. Gitu gimana? Ganteng enggak? Desak Bella. Ganteng. Cicit Zahwa tak bisa mengelak, wajahnya memanas ketika mengatakan itu sambil membayangkan wajah Wirya. Ya gitu Bel, dia. Baik. Jawab Zahwa ragu-ragu, bahkan seakan bertanya. Memastikan pada diri sendiri di ujung kalimat. Tapi kalau marah serem, tahu. Kalau main gimana? Suara Bella mengecil ketika mempertanyakan itu. Kali ini, wajah Zahwa rasanya terbakar. Bella bertanya belak-belakan sekali, Zahwa sungguh tak terbiasa memperbincangkan sesuatu yang begini. Tenaganya kuat banget. Aku kewalahan terus. Bella tertawa kecil. Kasar gak Han? Iya kalau dia marah, jawab Zahwa membayangkan kejadian tadi malam. Sudah pakai alat apa aja dia? Alat. Kening Zahwa mengkerut. Alat apa maksud kamu Bel? Aku enggak ngerti. Bella terkesiap. Gak pernah pakai alat. Tanyanya dengan suara meninggi sebab sungguh kaget. Zahwa segera saja membekap mulut Bella, melotot memperingati. Aku enggak paham maksud kamu, Bella, jawabnya jujur. Lo beruntung banget, Zahwa. Udah kayak bukan Su, Erda, ye. Mana lo manggilnya Mas lagi, kayak pacar aja udah. Enggak ya Bel, jangan ngomong macam-macam kamu tuh. Elak Zahwa segera. Sini, gue jelasin. Sugar daddy itu biasanya bersikap seenaknya aja Zahwa. Kebanyakan kita sugar, nya biasanya dijadikan alat panen mangga doang. Kita ini biasanya dianggap boneka doang. Lo beruntung menurut gue karena di pengalaman pertama iyo,
lo dapat sugar yang lebih baik. Bahkan, dia mendatangkan spa buat lo karena tahu lo kecapean. Jelas Bella panjang lebar, di ujung kalimat mengungkit cerita Zahwa tadi ketika mereka berangkat, sungguh membuatnya iri. Zahwa tiba-tiba saja terdiam, merenungi ucapan Bella. Tapi kan ini masih di awal, lo tetap harus hati-hati Zahwa. Jangan buat dia marah. Mulut Zahwa masih tertutup rapat namun dia mengangguk dengan lamat. Dia punya istri atau enggak? Lo ada nyari tahu enggak? Sudah punya. Jawab Zahwa, entah kenapa makin merenung kini. Cek, gawat. Jangan sampai lo jatuh hati gara-gara perhatian dia. Selalu ingat bahwa lo dibayar untuk membuat dia puas, Han. Biasa berabe kalau lo suka suami orang. Entah kenapa kalimat Bella menamparkan hati Zahwa padahal dari awal pun Zahwa sudah sangat tahu akan hal tersebut tapi entah kenapa seolah ada yang tersentil di hatinya. Gue mau menjelaskan itu aja sih, karena lo kan benar-benar baru dalam dunia ini. Dunia ini? Zahwa paham apa maksudnya tapi setelah ini Zahwa tak mau mencicipinya lagi. Sudah, cukup sekali saja. Uang pemberian Wirya akan ia manfaatkan sebaik mungkin. Zahwa bahkan sudah menghitung-hitung pembagian uang untuk dirinya minggat dari rumah. Mulai dari biaya kos sampai kepada biaya kesehariannya nanti. Zahwa ingin pergi saja, memulai hidup baru seorang diri setelah semua ini selesai. Lo juga harus realistis, dia sudah memanfaatkan lo, dan lo pun harus memanfaatkan sebaik-baiknya dompet. Dia, jangan rugi. Iya, Bel. Makasih banyak sudah ngasih aku masukan. Anytime Han, lo kan sahabat gue. Yuk kita lanjut keliling lagi, kita harus senang-senang hari ini. Belanja sepuasnya. Zahwa mengangguk menyetujui sambil tersenyum, mencoba menghilangkan semua gundah di hati yang selalu menghantuinya setiap saat itu. Zahwa merasa lega dia pulang lebih dulu daripada Wirya. Hampir saja tadi Zahwa lupa waktu sebab keasyikan mengobrol dengan Bella. Jam 8 Zahwa baru pulang ke rumah. Beruntung batang hidung Wirya tidak kelihatan di seluruh penjuru ramah yang luas ini. Ah, Wirya menyuruhnya untuk ke rumah dirinya bersama istrinya omong-omong. Zahwa tak lagi mampu memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting baginya, 3 bulan. Kontrak mereka bisa ia lalui dengan cepat. Zahwa buru-buru mandi, menyabuni badan bahkan sampai 2 kali tak lupa juga memakai sampo dan segala wewangian yang lain. Lalu setelah badan juga rambutnya kering, Zahwa segera memakai gaun tidur tali spaghetti berwarna hitam yang panjangnya setengah paha, nampak sedikit tembus pandang jika diperhatikan. Benar-benar. Mas Wirya, berdandan yang cantik, tunggu saya di kamar tamu. Atas isi pesan itulah Zahwa sampai sebegininya malam ini. Zahwa duduk di pinggiran kasur. Sebelum menjadi kamar tamu, kamar yang lumayan luas ini merupakan kamarnya dulu. Baru sehari selepas Irwan meninggal dunia, Dian langsung mengusir Zahwa menuju kamar bekas pembantu di ujung rumah dekat dapur. Mata Zahwa mengedar ke sekeliling dan tanpa sadar tersenyum sendu. Banyak sekali kenangan yang sudah terjadi di kamar ini bahkan seluruh rumah yang dulunya nampak hangat namun sekarang sudah tak lagi. Sikap hangat dan perhatian Irwan yang menyayangi Zahwa dengan sepenuh hati sungguh Zahwa rindukan. Hati Zahwa selalu merasa sesak jika mengingat Irwan. Mati-matian Zahwa menahan air matanya sekarang sebab tak ingin skincare malam yang sudah ia pakai menjadi sia-sia. Wirya sudah membelikan rangkaian lengkap skincare mahal untuknya, Zahwa tak mau menyia-nyiakannya. Maka dari itu, Zahwa menarik napas panjang lalu memilih memainkan ponsel, mencari jurnal-jurnal yang akan menjadi referensi dirinya mengerjakan skripsi. Tak seberapa lama, samar-samar terdengar suara mobil yang memasuki perkarangan rumah. Zahwa seketika saja terjaga, menjadi gugup dan tegang menunggu kehadiran Wirya. Zahwa cepat-cepat turun ke lantai dasar, Wirya memintanya untuk membukakan pintu meski sebenarnya
Pria itu juga punya kunci cadangan sendiri. Napas Zahwa tertahan tatkala Wirya langsung menariknya dalam pelukan, menghirup aroma lehernya dalam-dalam. "Good girl, kamu cantik sekali malam ini," bisiknya membuat perut Zahwa rasanya geli, seolah ada ribuan kepakan sayap kupu-kupu di sana. Mas Wirya beneran sudah dinerkan?" tanya Zahwa gugup, masih dalam keadaan tubuhnya yang mendekat hampir tanpa jarak dengan tubuh Wirya. Tadi sebenarnya dia sudah ingin menyiapkan makan malam. Namun Wirya memberitahu bahwa dia akan melakukan dinner dengan klien. "Sudah, baby." Wirya mengumpeng Zahwa hingga membuat perempuan itu terkesiap geli meskipun jauh. Lebih banyak merasakan merinding. "Saya mau mandi dulu." Selagi mereka berjalan menaiki tangga, Wirya mencuri-curi sapa di pipi Zahwa, bahkan tangannya yang ada di pinggang Zahwa meremas-remas kecil entah bermaksud apa. Zahwa kembali duduk di pinggir kasur sambil memegangi jantungnya yang berdebar hanya karena perlakuan Wirya yang begitu intim padanya. Zahwa menggeleng mengenyahkan pemikiran anehnya, dia harus mengingat perkataan Bella. Zahwa hanya harus memuaskan dan menjadi penurut untuk Wirya dalam 3 bulan. Dia harus fokus ke sana, anggap saja sedang bekerja. Iya, Zahwa harus profesional. Jantungnya tak seharusnya berdebar seperti ini. Segala perasaan aneh itu jelas salah. Lamunan Zahwa buyar ketika Wirya keluar dari dalam kamar mandi. Hanya menggunakan boxer hitam dan baju kaos tipis berwarna putih. Pria itu mendekat dengan handuk kecil di tangan. "Lakukan ini untuk saya." Wirya duduk bersender di kepala ranjang, dengan begitu mudah dia mengangkat tubuh Zahwa lalu ia dudukkan di atas pahanya. Wirya memberikan handuk kecil itu pada Zahwa. Mengerti apa yang dimaksud pria itu, Zahwa mulai mengusap rambut Wirya yang basah dengan kikuk. Mata pria itu yang memang tajam, menatap Zahwa selagi tangan Zahwa bergerak. Posisi ini ditambah apa yang dirinya lakukan, Zahwa tak bisa untuk tak merasa berdebar padahal meski bibirnya tertutup rapat, Zahwa berteriak dalam batinnya untuk memperingati diri sendiri agar tidak terjatuh dalam pesona seorang Wirya Ardiandra Kusuma itu. Tapi, Wirya dengan rambutnya yang basah, helaan napasnya yang terdengar teratur, ditambah wangi sabun yang menguar dari tubuhnya. Belum lagi, tatapan lekatnya yang tak beralih. Bukankah sebagai seorang wanita normal, kegugupan Zahwa adalah sesuatu yang lumrah? Keheningan di antara mereka seolah membangun atensi juga konseksi melalui tatapan mereka yang tertaut satu sama lain. Ini benar-benar tidak wajar. Zahwa tak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Apa karena asing dan tak terbiasa, Zahwa jadi bisa segugup ini? Betul kan? Semoga saja. Tangan Wirya yang menganggur, mengusap punggung Zahwa, dengan napasnya yang segar dia kembali membaui Zahwa yang begitu candu. Aroma vanila yang begitu manis. Wirya tak bosan-bosan untuk terus menghirupnya. Mas, Zahwa memanggil tercekat tatkala tali spaghetti gaun tidurnya Wirya lepas. Zahwa tak lagi fokus mengusap rambut pria itu yang basah. "Saya sengaja menyelesaikan semua pekerjaan hari ini, biar besok kita bisa seharian berbuat," bisik Wirya menggoda yang membuat Zahwa menahan napas. "Mama akan pulang lusa, saya harus memanfaatkan waktu." Dan lagi, Wirya melakukannya. Zahwa juga sudah tidak tahu ini sudah untuk yang keberapa kalinya. Pun seberapa banyak waktu yang sudah bergulir pun Zahwa tidak dapat menghitung ataupun memperkirakannya dengan pikiran yang total berkabut seperti sekarang. Akal sehatnya perlahan mulai meninggalkan kepala. Sentuhan Wirya bagaikan sengatan listrik. Buayannya menyentuh hingga dasar hati. Enak tidak? Wirya selalu mencoba memastikan seperti itu dan entah kenapa Zahwa merasa pria itu selalu menempatkan kenyamanannya sebagai hal yang utama. Dia selalu membuat Zahwa agar bisa rileks terlebih dahulu. Selalu memperingatkan jika Zahwa merasa kesakitan, dia harus segera memberitahu.
Sesekali memberikan sapaan di dahi Zahwa ketika mereka sama-sama mengejar nikmat dunia itu lalu. Terima kasih. Kamu masih tetap menakjubkan hari ini, baby. Akan mengucapkan kalimat itu jika mereka sudah tiba di akhir sesi. Tak lupa juga memberikan pujian tanpa henti. Bahkan juga membantu membersihkan tubuh Zahwa ketika dirinya sudah terlalu lemas untuk bergerak. Zahwa, mana bisa tidak terbuai dengan segala kelembutan itu. Malam itu, ketika Zahwa pikir kalau Wirya akan berhenti melakukan hal itu kepadanya setelah membantu membersihkan badannya dengan tisue, nyatanya harapan tinggallah harapan. Wirya melakukannya bahkan tak sampai setengah jam kemudian. Sial, apa yang kamu lakukan dengan saya sehingga begitu kecanduan dengan kebun mangga kamu seperti ini, baby? Geramnya ketika Nina Ninu. Zahwa tidak bisa menjawab apa-apa pun langsung memalingkan wajahnya yang memerah mendengar ucapan itu. Mencengkeram spray agar tubuhnya tetap bertahan di tempat. Dan di tengah kegiatan itu, tiba-tiba saja dering handphone terdengar. Ketika menoleh Zahwa sadar suara itu datang dari handphonenya yang ada di atas nakas. Masada telepon, stop sebentar. Zahwa meremas pinggang Wirya, matanya tak mampu terbuka sepenuhnya akibat pergerakan Wirya yang begitu tegas. Tidak usah diangkat, jawab Wirya acuh tak acuh, dia masih begitu fokus mengejar puncak kebun. Tak seberapa lama, dering itu mati namun kembali berbunyi lagi tak sampai 10 detik kemudian. Akibat dering itu yang tak kunjung berhenti, Wirya berdecak merasa terganggu. Dia menjangkau handphone Zahwa di atas nakas lalu memberikannya kepada adik iparnya itu. Angkat, ucapnya. Melihat nama yang tertera di sana, Zahwa seketika saja melebarkan bola mata. Kak Renata, serunya panik. Angkat, loudspeaker, perintah Wirya, keningnya mengkerut serius, begitu fokus dengan kegiatan surga dunia yang ia lakukan. Tak terlalu peduli berbeda jauh dengan Zahwa yang panik setengah mati. Tapi mas, angkat saja. Mas Wirya stop dulu. Tidak, Zahwa. Matikan saja kalau begitu. Zahwa menggeleng, dia tidak mungkin mengabaikan panggilan Renata. Zahwa takut dimarahi. Pada akhirnya, dengan terpaksa, Zahwa menjawab panggilan itu. Kemana saja kamu bodoh?